Tahukah kamu, keberlangsungan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh uang. Siapa sih yang tidak butuh uang? Di bumi ini manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, ayo kita belajar tentang aktivitas ekonomi manusia. Aktivitas ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebelumnya, nama Ibu Aisyah Umalashita Dewi. Kalian bisa memanggil Ibu Lala, oke? Kenapa dipanggil Ibu Lala? Karena itu nama kecil ibu. Coba kalian waktu kecil pasti memiliki nama panggilan kesayangan dari ibu atau ayah kalian kan? Itu artinya orang tua kalian sayang kalian semua. Kasih sayang orang tua juga terpancar dari usaha ibu bapak kalian dalam memenuhi kebutuhan kalian. Maka dari itu, kita akan belajar bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuk, kita kenali 3 peran penting dalam ekonomi: produsen, distributor, dan konsumen. Produsen adalah orang atau kelompok yang membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Contohnya petani yang menanam padi atau pengrajin yang membuat kerajinan. Mereka menghasilkan barang supaya bisa digunakan oleh orang lain. Petani akan menghasilkan produk berupa beras dan perajin akan menghasilkan produk berupa tembikar. Barang tersebut kemudian siap untuk didistribusikan kepada distributor. Distributor adalah orang atau perusahaan yang mengantarkan barang dari produsen ke tempat-tempat penjualan, seperti pasar atau toko. Mereka membantu barang sampai ke tangan konsumen dengan mudah. Nah, agar kalian lebih mengetahui cara memproduksi beras, serta cara mendistribusikannya, coba kalian lihat kegiatan di sawah dan pabrik ini, ya. Sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional, Bulog hadir untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh negeri. Melalui sentra penggilingan padi, Bulog berperan strategis dalam mendukung kesejahteraan petani lokal dan mengolah hasil panen dengan efisiensi tinggi. Dengan proses yang terintegrasi, sentra penggilingan padi tidak hanya meningkatkan kualitas beras, tetapi juga memastikan distribusinya merata, serta menjaga stabilitas pangan di seluruh Indonesia. SPP sendiri singkatan dari Sentra Penggilingan Padi, di mana SPP adalah infrastruktur yang dimiliki Perum Bulog. Adapun fungsi utamanya dari SPP adalah untuk penyerapan dan untuk pengolahan gabah dan beras. Kita packagingnya juga menggunakan packaging otomatis. Kita di sini ada fasilitas packaging yang jahit, packaging yang sealer, ataupun packaging yang vakum. Karena memang untuk kebutuhan pasar kita juga sering dapat order beras yang harus divakum. Bagaimana? Sudahkah kalian paham bagaimana proses produksi dan distribusi? Sekarang kita lanjut belajar mengenai konsumen yuk. Konsumen adalah orang yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti ibu berbelanja ke warung membeli beras, sayur, buah, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalian pasti paham sekali mengenai konsumen, karena sehari-hari kita berperan sebagai konsumen loh. Coba kalian amati vlog berikut. Di sini kalau ada kita beli di sini, kalau tidak ada kita lanjut ke supermarket ya. Oke, langsung saja kita masuk. Di depan sini aja udah banyak barang. Halo, sumimasen. Okome arimasu ka? Okome? Hai. Ah, so ka. Ikura gurai desu ka? Hai. Yakiyato 2,400 yen. Ah, hai. Mo nakata. Ah, so ka. Zainai. Jadi berasnya ini tidak ada yang sering kita beli di sini. Waduh, jadi kita harus ke supermarket nih, mau tidak mau.
Langsung saja kita masuk. Oke, kita sudah sampai dan sekarang kita berada di depan sini. Tempat berasnya di sana harusnya. Kalau di sini yang lagi promo-promo ya harganya agak murah, itu yang paling murah itu sekitar 3.434 yen. Tahu kalau dari pihak kan sekitar 344 ribuan lainnya. Yang 5 kilo. Ya, jadi karena beras sawit jadi mau tidak mau harus dibeli ya guys ya. Beri ini 5 kilo. 344.000. Mantap. 344.000. Beras di sini lagi mahal-mahalnya ya. Yuk, mari kita cek ya buat teman-teman yang penasaran harga yang harusnya itu berapa. Harga reguler lah. Harga reguler di sini yang paling murah itu ada mana sih ini? 3.000. Harga yang paling bawah nih yang termasuk pajak 3.650 yen, sekitar 365 ribuan. 365 ribuan per 5 kilo. Ini sini yang paling mahal nih kayaknya. Oh sama sih, 3.650 yen. Oke, langsung saja kita bayar supaya jangan terlalu panjang-panjang. Oke, sudah bayar dan sudah dinaikkan di Lamborghini saya. Nah, itu dia contoh video kegiatan konsumsi. Kalian pasti juga pernah membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan kalian, kan? Ketiga peran ini saling bekerja sama agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ekonomi berjalan lancar. Produsen membuat barang, distributor mengantarkan barang untuk dijual, dan konsumen membeli serta menggunakan barang tersebut. Agar kalian mudah mengingat materi ini, ayo kita menyanyikan lagu berikut. Selain memudahkan mengingat, kalian juga akan merasa senang dan semangat belajar hari ini. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1. Produksi menghasilkan barang. 2. Distribusi menyalurkan barang. 3. Konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1. Produksi menghasilkan barang. 2. Distribusi menyalurkan barang. 3. Konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang selama belajar dengan Bu Lala? Ibu harap kalian mampu memetik pelajaran dari pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa!